Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau kita tadi mencermati, menghayati, memahami, merenungi apa yang dibacakan imam di dalam sholat, rakaat yang pertama tadi imam mengutip bacaannya di dalam surat Al-Munafikun, surat yang 63. Surat 63 ayat yang ke-9, 10 dan 11, 3 ayat. Ini selalu mengingatkan kita para jamaah Bapak Ibu, selalu ngelingnya awake dhewe. Yang dimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang sudah mengaku beriman, jangan sekali-kali harta-hartamu, anak-anakmu ataupun keluargamu menjadikan lupa atau melalaikan dirimu dari mengingat Allah. Jadi di sini Allah sampaikan kepada orang yang beriman, jangan sampai anakmu, hartamu ataupun keluargamu menjadikan engkau lupa, lalai, jauh dari Allah, sehingga engkau meninggalkan perintah-perintah Allah. Sebagaimana Ibnu Abbas, seorang sahabat ahli tafsir, mengatakan bahwa maksud dzikrullah itu adalah apa? Yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Kadang orang kalau sudah diberi harta, sukses hidupnya, bergelimang harta, sembarangi kecukupan, kadang-kadang lupa, lalai Pak Bu nggih. Nah, melupakan Allah. Begitu juga ketika orang sudah menikah, diberi anak, punya istri dan anak, akhirnya juga lupa kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Ya, meninggalkan Allah, meninggalkan perintah-perintahnya, semakin malas, semakin enggan, semakin berat untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Makanya ini sebagai warning, peringatan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, hati-hati ketika kita hidup di dunia ini. Di saat Allah menitipkan, memberikan, mengamanahkan harta, anak, istri, dan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, jangan membuat kita lalai, membuat kita lupa, jauh dari Allah, sehingga kita meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga kita enggan untuk mendatangi majelis ilmu, menuntut ilmu agama Islam, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Jangan sampai. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, binasa. Rugi kehidupan kita, usaha kita, semua jerih payah kita di mata Allah tidak ada nilainya, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita sudah jauh dari Allah, kita melalaikan ibadah kepada Allah, kita tinggalkan sholat kita enggan, kita malas untuk belajar tentang ilmu agama. Jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena itulah yang Allah sampaikan pada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, bangkrut. Ya, jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mendapatkan sedikit pun apa? Balasan berupa kehidupan di akhirat di surganya Allah. Karena semasa di dunia kita dilalaikan dengan kehidupan dunia, baik harta, anak, istri, dan segala apapun yang kita miliki. Nah, itu. Maka berangkat daripada surat Al-Munafikun tadi ya Bapak Ibu, saya teringat pernah berbincang-bincang dengan jamaah ataupun orang yang dimana dia selalu istilahnya melihat orang-orang kafir itu yang sukses hidupnya, dunianya, yaitu mereka bisa berhasil, mereka bisa membeli rumah, mereka bisa membeli kendaraan, mereka bisa membeli apapun yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan. Nah, maka jamaah ini bertanya, bagaimana Ustadz pendapat penjenengan orang-orang yang seperti itu? Padahal mereka orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi mereka hidupnya sukses, mereka diberi segala apa yang dia inginkan. Maka saya teringat dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-55. Nanti bisa dibuka Bapak Ibu ya, surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 55. Allah katakan fala tu'jibuka amwalum wala auladuhum. Jangan sekali-kali
harta-harta mereka, anak-anak mereka menjadikan dirimu terpesona ketika melihat kesuksesan orang-orang yang jauh dari Allah, yang melupakan Allah, yang lalai dari perintah Allah. Jangan membuat kamu kagum, terpesona dengan kekayaan mereka, keberhasilan mereka, kesuksesan mereka, dari apa yang mereka miliki. Nah, jadi Bapak Ibu, ini merupakan apa? Warning juga, peringatan. Meskipun ayat ini ditujukan kepada secara langsung, khitab ini kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi diingatkan oleh Allah jangan sampai Nabi terpesona, terpedaya, gumun, kagum dengan kesuksesan yang dimiliki orang-orang kafir, kesuksesan yang dimiliki orang-orang musyrik, kesuksesan yang dimiliki oleh orang-orang munafik, keberhasilan mereka, apa yang mereka dapati dari hasil jerih payah mereka, tapi mereka melupakan Allah, tapi mereka lalai dari agama Allah. Jadi nggak usah gumun, terpesona Pak Bu. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan innama yuridullahu yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Apa yang menjadi kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, orang-orang yang jauh dari Allah, lupa dari mengingat Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak meyakini kebenaran Allah, tidak menerima petunjuk Allah, maka yang seperti ini memang sengaja dibuat oleh Allah. Orang-orang yang mereka itu lalai dari mengingat Allah, jauh dari Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan, menyembah Allah, orang yang seperti ini kata Allah memang dibuat mereka itu terperdaya dengan dunia yang mereka miliki. Artinya dunia yang mereka dapatkan, harta, jabatan, kedudukan, pangkat, istri, anak, rumah, kendaraan, apapun yang mereka miliki, yang mereka dapati dari hasil jerih payah mereka, dari hasil pekerjaan mereka di dunia ini, itu kata Allah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, supaya mereka merasakan siksa azab di dunia. Loh, kok disiksa Pak Bu? Maksudnya bagaimana? Artinya dunia yang mereka dapatkan itu ternyata membuat hati mereka tidak bahagia, tidak tenang, sebaliknya menjadikan mereka selalu khawatir, cemas, takut, lelah, capek, dan sebagainya. Jadi orang-orang kafir dibuat seperti itu oleh Allah. Jadi dicabut keberkahannya, kebahagiaannya, ketenangannya, kenyamanannya, ketentramannya dalam diri mereka. Wis to, senajan awake dhewe mresani wong-wong sing ngoten niki wau Pak Bu nggih, sukses hidupnya, tapi mereka tidak mau ibadah kepada Allah, enggak usah gumun, enggak usah terpedaya, enggak usah terpesona, enggak usah kagum. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka itu terseok-seok. Hidup mereka itu berantakan. Hidup mereka itu tidak akan pernah tenang dan bahagia. Itu cuman hanya kelihatan dohirnya saja Pak Bu nggih, tapi hakikatnya secara dalam jiwa mereka itu selalu dipenuhi apa? Ketidaktenangan. Ya, makanya orang mukmin itu tenang Pak Bu hidupnya. Betul, orang mukmin itu tenang. Dengan apa tenangnya? Mengingat Allah. Makanya turun di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Nanti bisa dibuka Pak Bu nggih. Surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, tentram, bahagia. Kenapa Pak Bu? Nah, Allah katakan di dalam ayat ini, orang mukmin itu hidupnya tenang, senajan nyambet gawe ini, mencari nafkah, pekerjaannya cukup untuk makan, untuk membiayai anak-anaknya, ya, memberikan nafkah pada keluarganya. Mungkin nggak mampu bisa beli mobil, nggak mampu bisa beli motor, nggak mampu mungkin beli rumah yang mewah, mepet sawah. Beda dengan orang-orang kafir itu. Tapi Allah tanamkan dalam jiwa hati orang mukmin itu ketenangan. Apa Pak Bu? Ketenangan. Ya, mutmainnah.
Mutmainnah Pak Bu. Nah, mutmainnah itu mahal loh Pak Bu. Nggak bisa dicari ini. Ya. Jadi mutmainnah itu hanya Allah yang Allah berikan. Kenapa? Karena orang yang hatinya mutmainnah, hati yang tenang itu adalah hati yang selalu diisi dengan apa? Dzikrullah, mengingat Allah. Selalu dia ingat kepada Allah dimanapun berada, bahkan dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi suka, duka, ingat kepada Allah. Dalam kondisi miskin, kaya, tetap ingat kepada Allah. Dalam kondisi perjalanan, safar, atau di rumah sendiri, atau sedang mukim, berada di daerahnya sendiri, dia tetap ingat kepada Allah. Baik dalam kondisi longgar, seret, susah, sempit, tetap ingat kepada Allah. Lah, ini Pak Bu, sifat ciri orang mukmin itu jauh berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, dia akan selalu orientasinya, hidupnya, tujuan hidupnya itu yang dipikir apa? Dunia. Maka beda jauh dengan orang mukmin. Makanya orang mukmin Allah berikan ketenangan dalam jiwa dan hatinya. Sedangkan orang kafir Allah tanamkan dalam jiwa dan hatinya cinta dunia, mereka takut mati. Kalau orang mukmin tidak akan pernah takut mati. Kenapa? Karena dia siap untuk membawa bekal amal solehnya untuk menghadap Allah. Karena dunia itu hanya sementara, akhirat abadi. Dunia hanya sebagai apa Pak Bu? Tempat untuk beramal. Hanya sementara saja, hanya sebagai transit, bukan tujuan utama. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang kafir itu sebagai tempat terakhir mereka. Makanya orang kafir itu berbondong-bondong, mereka membangun surganya di dunia. Jelas Pak Bu? Jadi orang kafir itu membangun surganya di dunia, sedangkan orang mukmin membangun surganya di akhirat. Itu perbedaannya. Jelas jauh. Ya, Allah katakan di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, nanti dibuka Pak Bu di rumah nggih Al-Qur'annya, ayat yang ke-12. Allah katakan yudkhilul ladzina amanu ya wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal solih, selalu mentaati Allah dan Rasulnya, mengerjakan kebajikan-kebajikan, selalu melaksanakan perintah Allah tanpa ditawar dan menjauhi larangan Allah, dimasukkan ke dalam surga. Yang mengalir di bawahnya apa Pak Bu? Sungai-sungai yang penuh dengan keindahan dan kenyamanan. Mereka hidup tentram, tenang, abadi di dalam surga selama-lamanya. Beda kalau orang kafir. Kalau orang kafir Allah katakan kalimat selanjutnya, walladzina kafaru yatamatta'un ya wa ya'kulun kama ta'kulun an'aman naru maswallahum. Orang-orang kafir itu hidupnya Pak Bu, yen sewu nggih, nanti buka surat Muhammad ayat 12. Ini kata Allah nggih, sanes kula sing matur. Orang-orang kafir itu hidupnya mereka hanya bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Mereka berpesta pora ya. Mereka menghabiskan segala nikmat dunia ini hanya demi kesenangan dan pamer dengan harta. Itu orang kafir kehidupan seperti itu. Bahkan sampai Allah katakan makan mereka saja, orang kafir tuh makannya saja, tidurnya mereka, minumnya mereka, berpakaian mereka, meskipun binatang tidak berpakaian ya, makan minum mereka seperti binatang. Bahkan neraka pantas bagi mereka nanti pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak usah terpesona, tidak usah kita gumun, nggak usah kita takjub. Wah, mereka sukses ya hidupnya, padahal nggak pernah ibadah. Hah? Orang seperti ini tergiur dengan dunia, jangan Pak Bu. Jadi kita nggak usah melihat orang lain, melihat diri kita aja, nggih. Kita ini sudah baik atau belum? Kita sudah beriman belum? Kita sudah taat belum? Itu aja insya Allah. Nanti kita akan fokus tujuan hidup kita sendiri. Tidak usah kita mikir kehidupan orang lain. Biarkan orang lain urusannya dia sendiri. Yang penting kita tetap beriman, menjalankan perintah Allah, dan lebih baik lagi kalau kita mengajak saudara kita orang lain untuk ibadah mentaati Allah. Itu lebih besar lagi nilainya, pahalanya Pak. Kenapa? Karena
tidak ada pekerjaan yang paling mulia di dunia ini kecuali apa Pak Bu? Apa? Ayo. Tidak ada pekerjaan amalan yang paling mulia di dunia ini apa? Mengajak orang ibadah kepada Allah, mengajak orang untuk mentaati Allah, mengajak orang untuk kembali kepada syariat Allah. Maka turun di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-33. Waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Allah sampaikan di dalam ayat ini, tidak ada perkataan yang paling baik, yang paling mulia di hadapan Allah, di mata Allah, melainkan mereka yang senantiasa mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Jadi lek panjenengan ngeten ngaji ngeten ya iso ngajak-ngajak Pak Bu. Terutama ngajak keluargane, ngajak istrinya, ngajak anaknya, nanti ngajak tetangganya, ngajak jamaahnya. Ojo gawe dhewe. Ya. Wis yang penting ngajak ae ngelingne. Anggenipun mengke kok mboten purun menolak urusane dhewe-dhewe. Ya. Jadi tugas kita hanya apa? Menyampaikan, ya, menyampaikan, mengingatkan, mengajak. Adapun nanti ditolak atau diterima itu hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan, bukan untuk membuka hati orang mendapatkan hidayah. Perkara hidayah, sadar atau tidaknya, itu nanti Allah yang ngatur. Tugasnya apa? Balik ma unzila mir rabbik. Sampaikan ajaran dari Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya ilmu apa? Sampaikan. Jangan dipakai sendiri, jangan disembunyikan. Nanti kita akan diseret oleh Allah dengan rantai dari api neraka. Kalau sudah punya ilmu kok disembunyikan. Kados kula ngeten niki wau sampun paham ngerti titik-titik ya, lamun to sekedhik saking Al-Qur'an lan hadis Kanjeng Nabi, tapi kok mboten purun nyampekne, mboten purun mendakwahkan, kula benjang diseret. Besok pada hari kiamat saya diseret dengan rantai dari api neraka oleh 70 malaikat, Pak. Ngeri mboten, Pak Bu? Makanya jadi dai, jadi ustadz, pendakwah itu abot. Ya, beban mental Pak Bu. Salah menyampaikan yo dosa, bisa menyesatkan yo neraka, tidak menyampaikan menyembunyikan yo neraka. Makanya yang saya takutkan itu surat Al-Baqarah 174. Surat yang ke-2. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi yashtaruna bisamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang berani menyembunyikan ayat-ayat Allah padahal dia sudah mengerti, paham isi kandungan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya, hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama yang salih, dan dia berani menjual agama dengan harga sedikit. Artinya tujuannya dakwah untuk mencari apa Pak Bu? Keuntungan, mencari kekayaan, mencari cuan, mencari harta, mencari kedudukan, jabatan, kekuasaan, popularitas. Dakwah yang seperti ini, hati-hati, ini menjual agama Pak. Maka orang seperti ini nanti pada hari kiamat mereka akan makan bara api dari api neraka, di dalam perutnya akan hancur mumur. Itulah orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan rahmatnya. Mereka akan mendapatkan siksa yang berat dan menghinakan. Dibuka nanti Al-Baqarah 174. Ini dari Gusti Allah sanes kula lho nggih. Nah itu. Ini yang saya takutkan ini. Hati-hati. Jadi para dai, para mubalek, para ulama, para ustadz-ustadz yang menyampaikan agama Allah ini hati-hati dengan ayat ini. Jangan sampai tujuan dia dakwah untuk mencari apa? Dunia. Bahaya nanti Pak. Oke? Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.